Sampurasun. Halo teman-teman semua, kenalin aku Moy. Hari ini aku ingin mengajak kalian untuk berkenalan dengan salah satu tarian tradisional yang paling seru dan terkenal dari Jawa Barat. Siapa yang tahu? Betul banget, tari Jaipong. Yuk ikut aku belajar sejarah dan keunikannya ya. Tari Jaipong diciptakan oleh seniman hebat dari Jawa Barat, namanya Gugum Gumbira. Sejak kecil, beliau udah akrab banget sama kesenian karena ayah, ibu, dan lingkungan sekitarnya juga para seniman. Jadi, seni itu udah kayak bagian dari hidupnya deh. Tapi teman-teman, di tahun 1965 sampai 1966 ada pengumuman dari Presiden Soekarno yang bikin beliau galau. Soalnya waktu itu dilarang banget untuk ikut-ikutan kesenian asing. Kayak band, nyanyian, bahasa, sampai tarian-tarian luar. Padahal waktu itu anak muda lagi seneng banget sama budaya luar. Nah, Gugum yang juga suka seni luar jadi bingung banget. Tapi akhirnya beliau sama teman-temannya rembukan bareng buat nyari solusi. Hasilnya, mereka sepakat buat balik lagi ke kesenian tradisional Sunda. Dari situlah muncul gagasan buat bikin tarian baru khas daerah sendiri. Nggak berhenti di situ loh. Dari tahun 1967 sampai 1974, Gugum keliling ke berbagai daerah di Jawa Barat buat belajar lebih dalam tentang seni tradisional. Mulai dari Ciamis, Tasik, Garut, Subang, Sumedang, sampai balik lagi ke Bandung. Dari hasil perjalanannya itu, beliau nemuin ada 3 kesenian utama. Yang pertama, tari tayub. Yang kedua, silat. Yang ketiga, ketuk tilu. Nah, 3 unsur ini jadi dasar tari Jaipong yang kita kenal sekarang. Oh iya, kalian tahu nggak sih kenapa dinamain Jaipong? Ternyata dari suara gendang loh. Kalau dipukul bunyinya kayak gini, plak timpong. Lama-lama jadi Jaipong. Lucu kan? Nah, kalau soal kostum juga nggak kalah menarik loh. Penari Jaipong biasanya pakai kebaya warna cerah yang anggun banget, dengan kain batik di bawahnya. Dan yang paling khas, kain sampur di leher atau di tangan. Warna-warna kostumnya melambangkan semangat, keceriaan, dan keindahan budaya Sunda. Selain cantik, gerakan si sampur ini juga jadi bagian penting buat mempercantik tarian. Jadi, gak cuma gerakannya aja yang energik, tapi penampilannya juga memukau banget. Nah, kalau gerakan tari Jaipong sendiri juga punya makna yang dalam banget loh teman-teman. Gerakan yang lincah dan penuh tenaga itu menggambarkan semangat hidup dan keceriaan masyarakat Sunda. Ada juga gerakan yang diambil dari pencak silat yang melambangkan keberanian dan keteguhan hati. Lenggak-lenggoknya penari menunjukkan kelembutan dan keanggunan perempuan Sunda. Sementara ritme cepat dan semangatnya menggambarkan kebersamaan dan kegembiraan. Jadi, tiap gerakan itu bukan asal-asalan, tapi punya pesan dan filosofi. Berbeda dengan pria, biasanya pria menggunakan pangsi atau bendo. Tuh teman-teman, seru banget kan belajar tentang tari Jaipong? Mulai dari sejarahnya, perjuangan Gugum Gumbira, sampai filosofi gerakan dan kostumnya. Jadi, ingat ya, kita harus bangga sama budaya kita sendiri. Sampai ketemu lagi di petualangan budaya bersama Moy. Dadah!